Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salam Allah lancarkan urusannya. Mudah-mudahan yang jawab salam Allah karuniakan anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan yang jawab salam naik haji tahun depan. Yang gak jawab salam naik hajinya 20 tahun lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kumaha daramang? Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya yang hadir pada kesempatan majelis yang mulia ini senantiasa Allah sehatkan, sehat lahir dan batin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim bi ajalli salawati wa ajma'iha wa azka tahiyyati wa awsa'iha. Shalla wa sallam Allahu ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-husnil jamil al-malihil fasih as-salih khaira khalqih, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah, liman kana yarju Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan Allah muliakan para ulama kita, para asatidz, para kasepuhan yang sudah nampak di tengah-tengah kita. Kita doakan para alimil ulama, para asatidz wal asatidzah, guru-guru kita, para kasepuhan senantiasa Allah panjangkan umurnya fi taatillah. Allah jembarkan rezekinya, Allah bimbing dan temani dalam setiap langkah perjuangan dakwahnya. Dan tak lupa yang sama-sama kita hormati dan Allah muliakan umarok kita, mulai daripada ketua RT-nya, ketua RW-nya. Dan khusus salam penghormatan Al-Fakir sampaikan kepada jajaran kepanitiaan
penyelenggara daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilaksanakan di Masjid Nurul Hidayah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua panitia, ketua DKM beserta jajarannya senantiasa Allah balas kebaikannya dengan balasan yang tak terhingga fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Juga salam penghormatan Al-Fakir sampaikan kepada semua hadirinul hadirah sekalian, Bapak dan Ibu, para remaja, adik-adik yang sudah nampak hadir pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan hadirnya kita semua di ini tempat menjadikan wasilah kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah, mendapatkan maghfirah ampunan dari Allah, mendapatkan rahmat kasih sayangnya dari Allah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah di malam yang berbahagia ini kita dikumpulkan di tempat yang paling mulia, Bu. Betul apa tidak? Tempat yang paling mulia dikatakan bahwasanya khairul makan masajiduha. Sebaik-baiknya tempat adalah masjid-masjidnya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada kesempatan malam ini tentunya menjadikan bukti kita sebagai umatnya Rasulullah yang senantiasa ingin menumbuhkan rasa cinta kepadanya. Salawat beserta salam yang senantiasa kita baca, yang senantiasa kita dawamkan, tercurahkan selamanya kepada panutan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Siap bersalawat, Bu? Siap bersalawat, Bapak-bapak siap? Para remaja adik-adik siap bersalawat? Yakin? Tim hadrohnya ada? Tim hadroh siap, tim hadroh? Allahumma salli wa sallim wa barik. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah. Semuanya bersalawat. Salatullah salamullah. Angkat suaranya. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah. Lebih kompak lagi suaranya. Allah salli alaihi ala yasin ilahi salimil umma minal afati wan niqma. Ilahi salimil umma minal afati wan niqma wa min hammi wa min ghumma bi alil badri ya Allah. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah habibillah. Ilahi fir wa akrimna minal matalibi minna. Ilahi fir wa akrimna minal
المطالب منا دفع ساعة عنا بأهل البدر يا الله صلاة الله اللهم صل عليه الله صلاة الله على ياسين اللهم صل على محمد ودوائها وعافيته ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه sadayana Allahumma salli. Angkat suaranya ala Allah ya Rabb ighfir dhunubana ya Rabb wa zawaiha wa afiyatin ishfa' lana ya Rasulullah wa nuril wa diyaiha wa ala washabihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Adam alaihissalam tatkala berada di dalam surga, maka Nabi Adam alaihissalam melihat tiang-tiang yang berada di dalam surga itu berlafadzkan la ilaha illallah, dan diteruskan dengan lafaz tersebut ada lafaz lagi, terusannya adalah Muhammadur Rasulullah. Sampai-sampai Nabi Adam alaihissalam ini terbesit di dalam hati, nama tersebut pastinya bukan nama yang sembarangan. Kalaupun dia makhluk, maka makhluk ini bukan makhluk yang biasa saja, bukan orang biasa. Nabi Adam alaihissalam meyakini nama tersebut merupakan sosok makhluk yang mulia dan dimuliakan Allah. Karena kenapa? Namanya disandingkan dengan zat yang paling mulia. La ilaha illallah. Kita sering mendengarkan bahwasanya miftahul jannah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammad. Bahkan dikatakan dalam hadis Nabi bahwasanya barang siapa yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini menunjukkan bahwasanya kalimat yang mulia, kalimat yang agung la ilaha illallah miftahul jannah, menjadikan kunci surga untuk kita semua. Dan nama tersebut di tiang-tiang surga disandingkan namanya adalah Muhammadur Rasulullah. Maka datanglah malaikat Jibril kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya Adam, qul sallallahu ala Muhammad. Ya Nabi Adam alaihissalam, wahai Nabi Adam alaihissalam, katakanlah sallallahu ala Muhammad. Ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalimat yang mulia sallallahu ala Muhammad, kalimat salawat yang sering kita baca, ini merupakan istilahnya, namanya dinamakan salawat Jibril. Kala itu malaikat Jibril datang kepada Nabi Adam alaihissalam untuk menyuruh daripada Nabi Adam alaihissalam membaca salawat. Orangnya belum ada,
tapi Nabi Adam alaihissalam sudah bersolawat ala Nabi Muhammad. Maka perintah solawat ini bukan perintah yang sama dengan perintah lainnya. Dikatakan dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mengerjakan solat, wa aqamus sholah, wa atuz zakah. Ketika Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan daripada zakat, puasa, Allah tidak bilang bahwasanya Allah pun juga solat, malaikat pun juga solat, Allah pun juga zakat, Allah pun juga berpuasa. Tidak. Akan tapi berbeda dengan perintah solawat, bahwasanya Allah ingin menerangkan kepada kita bahwasanya innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Inilah yang menjadikan pembeda kewajiban perintah solawat kepada kita semua, bahwasanya jangankan kita selaku orang beriman, Allah pun beserta para malaikatnya bersolawat ala Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang merasa dirinya beriman kepada Allah, wahai orang-orang yang merasa dirinya beriman kepada Rasulullah, wahai orang-orang yang merasa dirinya percaya akan kebenaran Al-Quran, bersalawatlah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka manusia yang pertama kali diciptakan pun bersalawatu ala Nabi Muhammad. Nabi Adam tidak bersalawat kepada dirinya, tidak, melainkan bersalawat kepada makhluk yang kala itu belum Allah ciptakan. Akan tetapi sudah Allah ciptakan. Khalaqa qablal asya'u wa nur nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dalam kitab Siyantut Durar bahwasanya sebelum alam semesta ini diciptakan, langit dan bumi ini diciptakan, ternyata Bu Rayate, yang pertama kali diciptakan itu ternyata cahayanya, nurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan makhluk yang paling mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kenapa? Karena kita harus bersyukur, bergembira di bulan yang saat ini Allah berikan usia kepada kita semua berjumpa dengan bulan yang Allah khususkan, dengan bulan yang Allah spesialkan. Allah pilih bulan ini, bulan apa Bu? Awal. Rabiul awalnya emang awal tanya nggak tahu tapi itu awal itu gitu tanya gitu. Rabiul awal. Allah pilih bulan Rabiul awal sebagai bulan yang Allah khususkan dilahirkannya makhluk yang paling mulia, yakni dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggal berapa cenah Bu? Tanggal 12 bulan non Rabiul Awal tahun Gajah, atau Masehinya tanggal berapa? 571 Masehi. Masehinya bulannya bulan apa? April tanggal 20. Alhamdulillah. Luar biasa jamaah Majelis Nurul Hidayah palinter. Alhamdulillah. Nah, dilahirkannya Nabi kita Muhammad pun ini menjadi kabar gembira, basyiran wa nazira, menjadi kabar gembira untuk kita semua selaku orang-orang yang mukmin. Bahkan bukan hanya kabar gembira untuk kita yang selaku orang beriman, tidak, melainkan menjadi kabar gembira untuk semua umat manusia. Terlebih ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan itu, orang-orang yang di sekitar Nabi kita Muhammad itu orang-orang bangsa Arab belum dalam keadaan beriman kepada Allah, belum dalam keadaan beragama Islam, akan tetapi bahkan lebih daripada itu dalam keadaan jahiliyah. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dilahirkan oleh Allah, diutus oleh Allah. Untuk apa? Untuk membawa manusia minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya terang benderang, dari kemaksiatan menuju ketaatan. Berbeda dengan iblis, berbeda dengan setan yang senantiasa mendorong kita jauh daripada Allah. Minan nuri ilaz zulumat, dari ketaatan menuju kemaksiatan. Basyiran wa nadhira. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir
sebagai kabar gembira kepada kita semua dan sebagai pemberi peringatan supaya kita tidak lupa kepada Allah, supaya kita tidak keluar dari batas keselamatan di dunia, bahkan kelak keselamatan di akhirat. Bu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sangatlah setia kepada Allah. Non cina? Setia. Buktinya apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau dikatakan tidak setia mungkin bisa saja, atau mungkin dikatakanlah marah kepada Allah bisa saja. Kenapa? Karena dilahirkan dalam keadaan yatim, betul? Di usia 6 tahun ditinggalkan oleh ibunya, di usia 8 tahun ditinggalkan oleh kakeknya yang tercinta. Nabi kita Muhammad ini dilahirkan dalam keadaan penuh ujian yang begitu berat. Ya, di usia remaja menggembala kambing, penuh dengan bukan hal yang mudah, bukan lahir dari keluarga yang tinggal enak saja, enggak. Melainkan Nabi kita Muhammad di dalam perjuangan menyebarkan agama Islamnya pun, ya ketika itu Nabi kita Muhammad SAW memiliki 2 cucu yang sangat parasnya ini ganteng, cakep, Sayyidina Hasan dan Husain. Ketika itu Nabi kita Muhammad SAW sering sekali menggendong cucunya Sayyidina Hasan dan Husain. Lalu bermimpilah Nabi kita Muhammad, dan di mimpi tersebut dikatakan bahwasanya cucumu Sayyidina Hasan dan Husain akan meninggal, akan wafat. Yang satu diracun, yang satu dipenggal kepalanya. Bagaimana tidak sedih Nabi kita Muhammad ketika menyayangi seorang cucunya yang begitu luar biasa. Ya, lalu Allah takdirkan akan meninggal dengan cara yang mungkin tidak mengenakan. Lalu di dalam perjuangan menyebarkan agama Islamnya pun, Nabi kita Muhammad bukan hanya pikiran yang dia keluarkan, bukan hanya tenaga yang ia keluarkan, akan tetapi keringat, bahkan darah hingga tetes darah penghabisan. Nabi kita Muhammad berjuang agar agama Islam ini sampai kepada kita, Bu. Ketika Nabi kita Muhammad SAW hijrah ke kota Taif, kemana, Bu? Kota Taif. Mungkin di sini ada yang pernah umroh dari Taif itu ya. Mekah ke Taif itu jaraknya 4 jam, Bu, menggunakan bis. Ini dulu Nabi kita Muhammad SAW dibersamai oleh Zaid bin Harisah, yang dulunya merupakan seorang hamba sahaya dan diangkat oleh Rasulullah. Zaid bin Harisah menemani Nabi kita Muhammad SAW untuk menyebarkan agama Islam ke negeri Taif. Sampailah Nabi kita ke negeri Taif, karena Nabi kita Muhammad SAW mengenal dan tahu bahwasanya pemuka-pemuka Taif itu tahu, petinggi-petinggi tahu, kenal Nabi kita Muhammad itu kenal. Cuman ketika datang sampai di negeri Taif, berbicaralah Nabi kita Muhammad ke petinggi-petinggi Taif kala itu, dan Nabi kita Muhammad menyampaikan bahwasanya aku sudah diutus oleh Allah dan aku merupakan seorang nabi, penyuruh ke dalam kebaikan, dan saat ini mau menyebarkan agama Islam ke negeri Taif. Apa yang terjadi? Pemuka-pemuka Taif ini bukannya menyambutnya dengan hangat, disambut dengan baik, bukan. Akan tetapi apa yang terjadi? Ketika mendengarkan demikian, pemuka-pemuka Taif itu adalah tertawa terbahak-bahak sampai memegang perutnya, mengatakan kepada Nabi kita, ya Muhammad, kalau engkau menghayal jangan sampai keterlaluan. Masa iya engkau merupakan sosok Nabi penyuruh ke dalam kebaikan? Tidak percaya, Bu, pemuka-pemuka Taif ini. Sampai-sampai pemuka Taif ini apa yang dilakukan? Lalu dikabarkanlah kepada semua penduduknya, bahkan kepada anak-anak kecil. Dibekalinya batu-batu kerikil dan diberitahukan bahwasanya telah datang sosok orang gila yang majnun katanya. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad SAW diapakan oleh batu yang dititipkan ke anak-anak tersebut, dilempari oleh batu-batu yang mulai daripada batu kerikil sampai batu yang besar. Sampai-sampai Zaid bin Harisah ini, Bu, melindungi Nabi kita Muhammad. Batu datang dari arah depan, Zaid bin Harisah menghalangi dari depan. Batu datang daripada arah sebelah kiri, bebatuan kerikil besar datang dari sebelah kiri. Zaid bin Harisah pun melindungi Nabi daripada sebelah kiri. Dari sebelah kanan beralih ke sebelah kanan.
hingga tidak dapat lagi dihindarkan bebatuan tersebut yang begitu banyaknya. Hingga yang terjadi apa, Bu? Nabi kita Muhammad SAW meneteskan darahnya daripada bebatuan-bebatuan yang mengenai dirinya. Sampai tetesan darahnya ini menetes ke tanah. Hingga pada saat itu Nabi kita Muhammad SAW bersama Zaid bin Harithah menghindar dari negeri Taif dan bersembunyi di balik batu yang besar. Hingga orang-orang Taif itu mengira Nabi kita Muhammad beserta Zaid bin Harithah sudah tidak ada di Taif. Akan tapi masih ada ternyata Nabi kita Muhammad itu bersama Zaid bin Harithah di balik batu yang besar. Bu, lalu datanglah dua malaikat penjaga gunung. Dua malaikat penjaga gunung kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya Muhammad, kalau engkau berkenan mengizinkan kami malaikat penjaga gunung, maka akan kami himpitkan kedua gunung dan menyebabkan daripada negeri Taif beserta orang-orangnya hancur. Karena Taif itu sangat indah ya Bu ya, di lereng-lereng perbukitan dan limbah-limbah gitu ya, lembah ya. Maka malaikat penjaga gunung ini menawarkan kepada Nabi kita Muhammad. Akan tetapi apa yang dijawab oleh Nabi kita? Tidak. Mereka berbuat demikian karena mereka tidak tahu. Mereka adalah umatku. Nah, inilah bentuk kesetiaan Nabi kita Muhammad SAW kepada Allah dan juga kepada umatnya. Seandainya Allah tidak setia, mungkin berhak saja, mungkin bisa saja Nabi kita Muhammad, ya Allah, kenapa Engkau hadirkan permasalahan yang begitu besar kepadaku? Aku sudah menjalankan perintah-Mu. Ya, mungkin ini pun menjadi gambaran untuk kita semua di tatkala kita, ya Allah, kenapa Engkau hadirkan permasalahan yang begitu berat kepada kami semua? Di saat kami senantiasa melaksanakan sholat, kami tidak melepaskan sholat, kami senantiasa zakat, sholat duha, sholat tahajud, tapi kenapa Engkau hadirkan ujian yang begitu berat, ya Allah? Mungkin kita kan selalu menuntut, Bu, betul Bu? Tapi Nabi kita Muhammad tidak. Bahkan kepada umatnya yang melempari dengan batu pun Nabi kita Muhammad masih ada kasih sayang. Bahkan dikisahkan ada seorang yang waktu itu senantiasa meludahi Nabi kita. Ya, setiap hari meludahi Nabi kita Muhammad SAW. Lalu ketika itu Nabi kita Muhammad lewat dan tidak ada orang yang meludah. Lalu Nabi kita Muhammad menanyakan orang yang biasanya diam di sini di mana? Ternyata dia sedang sakit. Apa yang dilakukan oleh Nabi kita? Menengoknya. Bu, jangankan diludahi Bu, kita misalkan kadupak, dihasudan ku batur, dibenci oleh orang lain, lalu mendapati orang tersebut sakit, apa yang akan kita lakukan? Menengoknya tuh Bu, menengok atau mengucapkan kalimat hamdalah? Alhamdulillah. Inilah yang menjadikan pembeda sifat sabarnya Nabi kita Muhammad. Bahkan dikatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, tingkat kesabaran Nabi kita Muhammad itu bukan sabar lagi namanya Bu, tapi apa namanya? Hilim. Ya, hilim ini merupakan tingkatan sabar Nabi dan Rasul. Setianya Nabi kita Muhammad kepada Allah dan umatnya. Maka alhamdulillah Bu, Bapak dan semuanya yang hadir pada kesempatan malam ini, kita ini harus berbahagia di bulan yang mana ini merupakan pengingat, menjadikan momentum kita untuk senantiasa menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Ya, barang siapa yang senantiasa mendedikasikan hidupnya untuk Rasulullah, maka Allah akan muliakan hidupnya di dunia bahkan kelak di akhirat. Contohnya siapa? Bilal bin Rabah, yang waktu itu Bilal bin Rabah ini merupakan hamba sahaya, merupakan seorang budak yang dihinakan. Lalu Abu Bakar As-Siddiq melihatnya ini kasihan, ya, kasihan melihat Bilal bin Rabah yang dilemparkan begitu saja, dihinakan begitu saja ke padang pasir yang begitu panas. Lalu Abu Bakar As-Siddiq membeli daripada Bilal bin Rabah dan dijadikannya hadiah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Lalu Nabi kita Muhammad memuliakan Bilal bin Rabah dengan diajarkannya syariat Islam. Lalu sampai ketika hidupnya Bilal bin Rabah ini bersama-sama dengan Rasulullah, maka Bilal bin Rabah pun mendedikasikan hidupnya untuk Rasulullah.
Sebagai bentuk Allah muliakan bagi orang yang muliakan Rasulullah. Apa buktinya? Bilal bin Rabah dikatakan diperintah oleh Nabi kita Muhammad, "Itla' ya Bilal." Naiklah ya Bilal kemana? Naiklah ke atas Ka'bah. Bu, rasa-rasanya pernah gak ada orang yang berani berada di atas Ka'bah? Abdul Muthalib pun ketika Abraha datang berada di depan Ka'bah, bukan di dalam Ka'bah, apalagi di atas Ka'bah. Ini orang yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad, diperintahkan untuk naik ke atas Ka'bah. Lalu untuk apa? Untuk mengumandangkan daripada azan. Bahkan dikatakan dalam keterangan sendalnya Bilal bin Rabah ini sudah ada di surga ketika Bilal bin Rabah masih ada di dunia. Ini bentuk Allah muliakan kepada orang-orang yang senantiasa muliakan Rasulullah. Zaid bin Harisah yang tadinya hamba sahaya, budak, menjadi salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Betul Bu? Maka mudah-mudahan kita hadirkan kegembiraan kita. Dengan apa kita ingin bersama-sama? Dengan apa kita ingin menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad? Maka buktikan rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad dengan apa? Dengan senantiasa kita dawa membaca solawat. Ahmad ya Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Semuanya bersalawat, siap Bu? Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Semuanya bersalawat. Ahmad ya Habibi salam, Habibi salam alaika, ya aun al-gharibi. Jawab salam, amnun wa salamun, ya aun al-gharibi, amnun wa salamun, jita bi tauhidi, salam alaika, Ahmad ya Habibi, Habibi. Ahmad ya Habibi, Habibi. Ya Rabb. Ya Rasulullah, ya Rafi'a syani wa daraji, atfata yaji, ya uhailal judi wal karami. Semuanya ya Rasul, ya Rafi'a syani, atfata yaji,
Ya uhailal judi wal karami. Jawab. Kekasih kita Allah, dambaan kita, kekasih kita, dambaan kita, Nabi Muhammad ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa daraji atfatan yaji. Ya uhailal judi wal karami. Allahumma salli wa sallim wa barik. Bilal bin Rabah, Zaid bin Harisa dimuliakan di dunia, bahkan kelak akan dimuliakan di surga. Begitupun untuk kita semua, tatkala kita mendedikasikan hidup kita untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan kita memuliakannya, maka yakinlah Allah pun akan memuliakan kita di dunia, bahkan kelak akan dimuliakan di surga, insya Allah. Jadi Nabi kita Muhammad itu bukan hanya menjadi kabar gembira, bukan hanya nanti akan memuliakan umatnya di dunia saja, tidak, melainkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan memuliakan umatnya kelak di akhirat, Bu. Bahkan dikatakan Nabi kita Muhammad itu nanti bukan hanya berdiam diri di surga saja, tidak. Tatkala nanti waktu itu tiba, maka Nabi kita Muhammad ingin memastikan tidak ada satu orang pun umatnya yang berada di dalam neraka. Maka kita ingin, Bu, ketika kita mengetahui dan kita mendengarkan daripada kesetiaannya Rasulullah kepada Allah, kesetiaannya Rasulullah kepada kita umatnya, maka tinggal kitanya, Bu, betul apa tidak? Tinggal kitanya, mau gak kita taat kepada Rasulullah? Mau gak kita menjadikan Rasulullah sebagai gambaran hidup kita? Mau gak kita mendedikasikan hidup kita untuk Allah dan Rasulnya? Buktikan, Bu, rasa cinta kita, rasa kita sebagai umatnya Nabi kita Muhammad dan ingin diakui sebagai umatnya dengan apa? Dengan senantiasa aktsaruhum alayya sholatan. Dikatakan demikian bahwasanya kelak yang paling banyak bersamaku di surga adalah mereka yang senantiasa memperbanyak membaca solawat. Maka dengan solawat inilah, satu kali kita bersolawat, maka berapa kali Allah bersolawat kepadanya? 10 kali. Barang siapa yang membaca salawat kepadaku, kata Nabi, 1 kali saja, maka Allah akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Ustadz, cenamber Allah bersalawat kepada kita berarti Allah memuji kita? Tidak. Maka hadirlah beberapa makna salawat. Yang pertama, makna salawat bagi Allah, maknanya adalah sebagai rahmat, sebagai kasih sayang. Lalu yang kedua, makna salat bagi para malaikat adalah sebagai peminta ampun, sebagai maghfirah. Lalu yang ketiga, makna salat untuk kita semua adalah sebagai syafaat, dan di dunia sebagai ijabah doa, Bu. Makanya ulama terdahulu ini sudah mencontohkan kepada kita bahwasanya ketika ingin menengadahkan kedua tangannya meminta kepada Allah, lalu diawali dengan salawat Allahumma sholli wa sallim wa barik dan seterusnya, dan diakhiri dengan Rasulullah ala sayyidina Muhammad. Ini untuk apa? Agar doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah ini diijabah, cepat diijabahnya. Ya. Jadi beruntung, Bu, kita ini tatkala kita mengadakan kedua tangan kita kepada Allah, meminta kepada Allah, maka Allah katakan kepada Nabi Musa, aku akan lebih dekat kepadanya melebihi daripada urat nadinya. Nabi Musa alaihissalam yang memiliki gelar kalamullah, Nabi yang bisa berbicara dengan Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa,
engkau ketika berbicara denganku, engkau ketika meminta kepadaku, masih ada 70.000 hijab yang menghalanginya. Akan tetapi akan ada umat di akhir zaman yang mana ketika mereka menengadahkan kedua tangannya meminta kepadaku, maka aku akan lebih dekat kepadanya melebihi daripada urat nadinya. Maka Nabi Musa alaihissalam, ya Allah jadikanlah aku nabi umat tersebut. Tidak bisa kata Allah, ya Allah jadikanlah aku umat di akhir zaman. Tidak bisa. Jadi Nabi Musa ini ingin menjadi kita, Bu. Ingin menjadi kita umatnya, umat akhir zaman, umatnya Rasulullah. Yang mana amal ibadahnya dilipat gandakan. Di bulan Ramadan begitu banyak faedahnya untuk umatnya di akhir zaman. Di bulan kita, bulan Maulid, dilahirkannya Nabi kita Muhammad, bersalawat 1 kali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Al-Habib Umar bin Hafidh dari Tarim Yaman mengatakan bahwasanya satu rahmatnya Allah tidak akan sebanding dengan seisi langit dan bumi. Ini betapa besarnya, betapa Allah itu memberikan kepada kita pahalanya tuh gak suka nanggung, berbeda dengan kita, Bu ya, ibadah masih hitung itu, betul? Nah, mudah-mudahan ya di bulan Maulid ini jadikan kita momentum untuk senantiasa menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita ingin kelak bukan hanya kita berkumpul bersama di ini tempat, melainkan kita kelak bersama berkumpul di surga bersama Rasulullah, bersama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari sama-sama kita bermahadul qiyam. Mudah-mudahan kita hadirkan hati kita rindu kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kelak dalam waktu dekat kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berziarah langsung ke makamnya Rasulullah ke Madinah dan bisa melaksanakan ibadah umrah. Fahtazzal 'arsyu taraban wastibsyara wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara ونجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله سبحان الله Hurmatun Nabi mahallul qiyam. Semuanya berdiri Bapak Ibu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat Allah alaika, Allah ya Nabi salam ya Rabb, Allahumma salli alaihi, ya Habib salam alaika, salawatullah. Asyraqal badru alaina fakhtafat minhul بدور مثل حسنك ما رأينا قلت يا وجه سروري الله يا نبي سلام يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله أنت
شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغاني أنت مصباح صدوري. Allah ya Nabi, angkat suaranya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya Rasul salam, ya Habib salam alaika salawat. Ya Habibi ya Muhammad ya arus al-khafiqain ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblatayn ya Nabi salam alaika ya Rasul salam ya Rasulullah ya Habib salam salawatullah salawatullah marhaban ya marhaban ya nurul aini marhaban jadal husaini marhaban 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 ya nurul aini marhaban طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع يا رسول الله أهلا وسهلا يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله وجب الشكر علينا ما دعا واهدنا نهج سبيلي كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهي في جواري خير مقعد صلى الله يا رسول الله لي وسلم مرحبا صلى الله صلى الله عليه يا سادة يا جماعة موجد أنا
sing janten ahli ibadah, wafatkan husnul khatimah. Sallallahu marhaban, sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad marhaban, sallallahu alaihi wasallam. Ya sada ya jamaah, mugi doana ijabah, sing sararing angkat ziarah ka Makkah sareng Madinah. Sallallahu Muhammad marhaban, sallallahu marhaban, sallallahu sallallahu alaihi di yaumil akhir pamugi abdi sing janten ngahiji sareng ngiring Nabi kasawargi. Sallallahu ala Muhammad marhaban, sallallahu alaihi wasallam marhaban, sallallahu marhaban, sallallahu alaihi Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bibarakatil hadi Muhammad ya Allah. Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bibarakatil hadi Muhammad ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, datang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, kurang datang baiknya daripada diri pribadi. Terakhir Al-Fakir menyampaikan salam penghormatan dari guru kita Gus Rafiq, yang mana pada kesempatan malam ini beliau berhalangan hadir di tengah-tengah kita semua. Kita doakan mudah-mudahan Gus Rafiq senantiasa Allah sehatkan lahir dan batin, senantiasa Allah jaga dalam perjuangan dakwahnya. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua jamaah yang hadir pada kesempatan malam ini senantiasa Allah ijabah doa-doanya, senantiasa Allah jaga, bahagia bersama di dunia, kelak kita bahagia bersama di surga. Amin ya rabbal alamin. Kurang dalamnya mau dimaafkan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.